Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Novianti Agus Imam, dosen program studi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gambaran mata kuliah yang saya ampu, Blok Orthodontic Treatment dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang digunakan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Program studi S1 Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran UNSUD menggunakan sistem blok. Blok Orthodontic Treatment yang saya ampu bersama tim teaching memiliki bobot 5 SKS dan diselenggarakan dalam waktu 5 minggu. Blok Orthodontic Treatment merupakan blok kedua pada semester 5 kurikulum 2018. Blok ini merupakan serangkaian pembelajaran ilmu ortodonti yang bertujuan untuk mencapai kompetensi kemampuan klinis diagnosis dan tata laksana kasus maloklusi dental sederhana sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia, terutama pada domain 1, 2, 3, dan 4. Mahasiswa yang telah menyelesaikan blok ini nantinya diharapkan dapat menilai kasus, maloklusi, menetapkan diagnosis, melakukan analisis, serta menentukan rencana perawatan yang tepat untuk pasien. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang diberikan pada blok ini meliputi 1. Lulusan mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi terbaru, serta selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keahlian yang dimiliki. 2. Lulusan mampu bekerja di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi kearifan lokal. 3. Lulusan mampu memiliki karakter dan nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu jujur, peduli, gigih, dan pantang menyerah. Sementara itu, capaian pembelajaran blok yaitu mahasiswa dapat menetapkan diagnosis maloklusi, melakukan analisis ortodonti, dan merencanakan perawatan ortodonti yang sesuai. Materi pembelajaran atau bahan kajian pada blok ini meliputi falsafah ortodonsi, etiologi maloklusi, klasifikasi malposisi, klasifikasi maloklusi, pemeriksaan subjektif ortodonti, pemeriksaan klinis umum dan khusus, analisis fungsional, analisis fotografi, analisis sefalometri, analisis model studi, rencana perawatan, biomekanika pergerakan gigi, perawatan maloklusi kelas 1, pengenalan peranti ortodonti lepasan, desain peranti ortodonti lepasan, insersi dan kontrol, seleksi kasus ortodonti, peranti ortodonti cekat dan ortodonti ekstraoral, dan yang terakhir adalah indeks ortodonti. Adapun daftar referensi utama yang digunakan dalam blok ini antara lain 1. Textbook of Orthodontic dari Bisara, 2. Textbook of Orthodontic dari Sing, 3. Contemporary Orthodontic dari Profit, 4. Color Atlas of Dental Medicine Orthodontic Diagnosis dari Rakosi, dan yang kelima Orthodontic The Art and Science Biology. Namun demikian, mahasiswa diperkenankan untuk mengambil rujukan dari jurnal-jurnal terbaru. Metode pembelajaran dalam blok orthodontic treatment menerapkan sistem student-centered learning yang dilaksanakan secara sinkronus, meliputi kegiatan tatap muka kelas besar, diskusi kelas kecil, diskusi kasus, dan skills lab. Penugasan mahasiswa dilakukan secara mandiri berupa self-learning report, serta pembuatan peranti ortodonti lepasan. Sistem penilaian, kemampuan belajar dan pencapaian kompetensi mahasiswa dinilai secara formatif dan sumatif. Bentuk penilaian sumatif mahasiswa meliputi aktivitas partisipatif berupa small group discussion sebesar 30%, hasil proyek berupa peranti ortodonti lepasan sebesar 40%, serta ujian written test banyak 2 kali sebesar 30%. Sehingga total bobot nilai blok orthodontic treatment yaitu sebesar 100%.
monitoring dan evaluasi. Pada akhir pembelajaran dilakukan proses monitoring dan evaluasi sebagai media komunikasi dan evaluasi selama proses pembelajaran berlangsung. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap jalannya blok, tutor atau trainer, serta narasumber. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang blok ortodontik treatment untuk mahasiswa program studi S1 Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya, merupakan cuplikan pembelajaran sinkronus melalui kelas tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat ya. Oke, baik. Kita bertemu lagi di lecture yang keempat ini ya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai etiologi maloklusi. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari Jumat lalu, kita sudah membahas mengenai etiologi maloklusi dari Graeber, dibagi menjadi dua ya. Kita review kembali dulu sebelum kita masuk ke klasifikasi maloklusi. Satu, faktor general, dan yang kedua adalah faktor lokal. General tentang herediter, kongenital, dan sebagainya, kemudian penyakit sistemik. Kemudian untuk yang lokal ada kelainan jumlah gigi, bentuk gigi, dan seterusnya. Anda sudah memahami itu, saya harapkan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi maloklusi. Kita mulai ya, Dik ya. Ya, setelah Anda semua mendapatkan kuliah saya pada pagi hari ini, harapannya Anda dapat memahami 3 hal. 1, Anda mengetahui definisi maloklusi. 2, mengetahui manfaat. Kenapa seorang dokter gigi itu harus melakukan pengklasifikasian maloklusi? Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui macam atau jenis dari klasifikasi maloklusi. Kita mulai ya, Dik ya. Yang pertama dari definisi dulu. Sebelum kita masuk ke oklusi, diingat-ingat dulu waktu kuliah PDC ya, ada definisi oklusi. Apa ya definisi oklusi? Hubungan antara rahang atas dan rahang bawah ketika didekatkan itu namanya oklusi. Tetapi kalau misalkan hubungan antara rahang atas dan rahang bawah itu didekatkan, kemudian ada penyimpangan dari bentuk standarnya, itulah yang kita sebut sebagai maloklusi. Standarnya dari apa? Dari 6 kunci oklusi Andrew yang sudah kalian pelajari di blok PDC. Jadi kalau ada oklusi yang tidak memasuki 6 kategori tersebut, maka masuknya dalam kategori maloklusi. Nah, tadi saya bilang setelah kuliah ini kan harus tahu, kenapa sih kok mesti repot-repot diklasifikasikan? Ternyata ada manfaatnya kita mengklasifikasikan itu. Yang pertama, satu tentu akan membantu operator dalam mendiagnosis dan menentukan rencana perawatan. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua adalah membantu memvisualisasikan dan memahami permasalahan maloklusi yang dialami pasien. Satu-satu ya, Dek ya. Gigi satu-satu dia lebih ke arah distal, maka ini kita sebut sebagai distal inklinasi. Begitu. Kalau di sini berarti contohnya adalah gigi 43 ini. Dia kan berarah miring ke arah distal. Kemudian sama ya, ini ada mesiolingual, kemudian ini ada transposisi. Transposisi itu dia pindah lokasi benih giginya. Gigi caninus yang seharusnya, contoh ya, gigi caninus yang seharusnya terletak di distal gigi incisivus lateral, tetapi dia berpindah bertukar dengan gigi premolar 1. Itu sering sekali sih. Nah, itu namanya transposisi. Atau dari bidang transversal ya, ada crossbite. Transversal berarti sini ya, bisa crossbite, buccal non-occlusion atau lingual non-occlusion. Kemudian kalau vertikal itu deep atau open bite. Gitu. Ini saya ambil dari Rakosi ya, Dek ya. Nanti di akhir saya tuliskan referensi yang saya ambil itu dari mana saja.
Oke, selanjutnya ini bidang sagittal ya. Ini gambaran prenormal dan ini postnormal. Oke, ini bidang transversal. Ini gambaran normalnya. Kalau ini kondisi bilateral crossbite. Untuk yang bawah ini bukal non-occlusion, jadi sisi bukalnya itu tidak beroklusi dengan yang rahang bawah. Tentu hal ini terjadi karena konstriksi rahang bawah ya. Kalau ini lingual non-occlusion, jadi lingualnya tidak beroklusi dengan antagonisnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi malokklusi angle. Jadi sudah disepakati bahwa untuk mendeskripsikan kondisi malokklusi pasien itu kita mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh si Edward Engel ini. Jadi Edward Engel ini bapak ortodontik modern ya. Di tahun 1899 bapak Edward Engel ini membuat klasifikasi malokklusi, di mana dia mengamati relasi mesiodistal gigi rahang bawah terhadap gigi rahang atas dan lengkung rahang dalam bidang antero-posterior. Untuk angle ini, dia menetapkan satu gigi yang dijadikan sebagai kunci oklusi, yaitu gigi molar pertama permanen rahang atas. Ada alasannya kenapa dia menerapkan gigi ini. Satu, gigi ini dia ukurannya paling besar di antara gigi yang lainnya. Dua, gigi molar pertama rahang atas itu juga termasuk gigi permanen yang tumbuh di awal-awal waktu. Yang ketiga, posisinya itu di atas, di rahang atas yang menurut Engel dia posisinya lebih stabil, cukup stabil dibandingkan dengan rahang bawah. Walaupun pada akhirnya ada beberapa peneliti yang tidak sepenuhnya menyepakati apa yang Engel sampaikan gitu. Jadi gigi molar itu nggak sebenar-benar stabil di rahang atas sih, kan bisa aja dia mengalami misalnya bergerak lebih ke mesial karena ada prematur loss dan sebagainya. Tetapi di awal di tahun 1899 ini adalah pendapat dari si Engel itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Engel pada dasarnya membagi malokklusi itu menjadi 3. Malokklusi kita sebutnya kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semuanya itu kita lihat dari hubungan gigi M1. Nah, kalau kelas 1, ini Anda bisa lihat kaps mesiobukal M1 rahang atas terletak pada bukal groove M1 rahang bawah. Itu kelas 1, kanan dan kiri. Dilihat dalam posisi pasien itu oklusi sentris. Kalau kelas 2, kaps mesiobukal M1 rahang atas terletak lebih ke mesial, lebih di depan dari bukal groove M1 rahang bawah. Kanan dan kiri. Ya. Dan si Engel ini juga mengklasifikasikan bahwa kelas 2 itu kalau kita amati ada 2 kelompok besar. Lalu dia membaginya menjadi, sebutnya bukan kelas lagi tapi divisi. Dia membagi kelas 2 menjadi 2 divisi. Divisi 1 manakala 4 gigi anteriornya itu proklinasi atau labioversi giginya. Labial inclination 4 giginya. Nah, kalau yang kelas 2 itu gigi 11 dan 21 dia palatoversi atau masuk ya ke dalam ya. Sementara gigi 1-2 dan 2-2-nya dia proklinasi atau labioversi. Gitu ya. Oke, selanjutnya juga ada kelas 3. Kalau kelas 3 itu Anda tetap melihat lagi dari gigi gerahamnya ini kaps mesiobukal M1 rahang atas terletak lebih ke distal atau lebih ke posterior dari bukal groove M1 rahang bawah. Nah, ini adalah kekurangan dari klasifikasi malokklusi Engel. Seperti tadi yang saya sudah spill di awal ya, bahwa ternyata tuh ada aja sih kekurangan yang sudah disusun oleh si Engel ini. Satu, ternyata Engel ini hanya mempertimbangkan malokklusi dari bidang anteroposterior, tetapi tidak mempertimbangkan bidang-bidang lainnya.
Kemudian 2, Engel mempertimbangkan gigi molar permanen pertama rahang atas sebagai titik pasti. Namun titik pasti, titik yang tetap, titik yang stabil, karena dia berpikir bahwa hanya rahang bawah saja yang memiliki mobilitas yang tinggi dibanding rahang atas. Tetapi sebenarnya tidak sestabil itu. Kalau di awal misalkan pasien prematur loss kan dia bisa bergeser ke anterior, dia bisa bergeser ke mesial. Kemudian tidak dapat diaplikasikan pada pasien yang telah kehilangan gigi M1 permanen rahang atas, tidak dapat diaplikasikan pada gigi desidui, tidak dapat membedakan antara kelainan skeletal dan dental. Ya, jadi Engel cuma dental ya, skeletalnya enggak. Kalau skeletal kita nanti pakainya analisis cephalometry dari Steiner. Kemudian tidak dapat menunjukkan etiologi maloklusi, dan yang terakhir tidak mempertimbangkan malposisi individu gigi geligi. Jadi dia memang hanya melihat relasi gigi molar pertama saja. Anda bisa lihat relasi molarnya kanan dan kiri dia kelas 1, tetapi gigi geliginya itu ada berjejal, crowding anterior. Itu dia tipe 1. Kalau tipe 2 dia ditambah dengan kanan dan kiri relasi molarnya kelas 1 tetapi gigi anteriornya dia proklinasi. Kelas 3 dia kelas 1 kanan dan kiri tetapi dia ada crossbite anterior. Kemudian kelas 4 itu crossbite posterior. Dan kalau kelas 5 itu mesial drifting, jadi dia maju ke depan gigi molarnya. Nah, selanjutnya kalau tadi yang kelas 2 Engel sudah membagi menjadi 2 divisi, tapi yang kelas 3 kan belum ya. Selanjutnya Dewey juga membagi menjadi 3 tipe 1, 2, dan 3. Kalau tipe 1 itu relasi rahang atas dan rahang bawahnya edge to edge. Kalau tipe 2 overjetnya menjadi positif karena lengkung rahang bawahnya mengalami berjejal, crowding. Terus kalau yang tipe 3 adalah yang mengalami crossbite anterior. Gitu ya, pembagian tipenya. Sampai sini aman ya? Belum ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tadi kan bagian klasifikasi maloklusi Engel itu kuncinya itu M1 rahang atas. Jika pada pasien yang polar satunya itu hilang, apakah tetap bisa diklasifikasikan dengan metode tersebut atau bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus, Novia. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Engel, kunci utamanya itu adalah gigi M1 rahang atas. Maka kalau M1 rahang atasnya itu tidak ada, maka kita tidak dapat mengklasifikasikan tersebut dalam klasifikasi Engel. Tetapi ingat, kita masih ada klasifikasi skeletal. Jadi kita dapat menguraikan dalam kolom diagnosis itu menggunakan klasifikasi skeletalnya. Gitu. Jadi dari skeletal itu kita masih bisa mengetahui apakah dia kelas 1, 2, atau 3. Nanti mungkin sekitar 2 kali lecture lagi Anda akan mendapatkan analisis cephalometry. Nah, di situ nanti Anda akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam terkait klasifikasi skeletal. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi klasifikasi Simon. Meskipun ini jarang disebutkan, tetapi ini nice to know ya untuk Anda sekalian. Jadi kalau Simon itu membagi menjadi 3 bidang. Yang pertama adalah bidang FHP. FHP itu berarti dari bidang orbita ke porion ya. Terus ini ada bidang orbita. Bidang orbita itu bidang yang diproyeksikan dari margo infraorbita turun ke bawah yang sejajar dengan FHP. Jadi kalau kamu mau menilai, adik-adik sekalian mau menilai bidang orbita, tentukan dulu FHP, terus di margo infraorbita Anda turunkan sejajar dengan FHP, itu namanya bidang orbita. Itu kita ada istilah juga. Kalau ternyata dia menjauhi bidang orbita, menjauhi kan berarti yang ada di sini dia lebih ke depan. Namanya protraksi.
Kalau dia mendekati bidang orbita, berarti kan gigi-giginya mendekati gitu masuk ya, namanya retraksi. Nah, kemudian bidang mid sagittal ini kalau Anda lihat, kalau gigi-giginya ini menjauhi bidang sagittal, namanya distraksi. Tapi kalau dia mendekati bidang mid sagittal, namanya kontraksi atau konstriksi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi Bennett. Bennett mengklasifikasikan berdasarkan etiologinya. Tentu kalau hal ini kita dapat mengklasifikasikan setelah kita melakukan pemeriksaan subjektif ya, anamnesis ya. Jadi kita udah tahu nih kira-kira penyebabnya karena faktor apa gitu. Jadi yang pertama, kelas 1 disebabkan oleh faktor lokal. Kemudian jadi kayak misalkan prematur loss dan sebagainya itu. Kemudian kelas 2 disebabkan oleh defek pertumbuhan. Dan kelas 3 berhubungan dengan formasi abnormal kedua lengkung rahang. Itu klasifikasi Bennett. Selanjutnya, klasifikasi relasi incisivus. Nah, di sini kita lihat bagaimana kedudukan dari tepi insisal terhadap lereng cingulumnya. Jadi kalau yang kelas 1 itu tepi insisalnya terletak pada cingulum dari rahang atas ya. Nah, kalau kelas 2 dia terletak lebih ke palatal. Kelas 2 divisi 1 biasanya dia lebih ke palatal. Kalau kelas 2 divisi 2 biasanya inklinasi dari gigi incisivus 1 dan 2-1-nya dia lebih tegak. Sementara kelas 3 menyerupai kondisi kelas 3 yang crossbed anterior itu ya. Jadi incisal edge-nya dia lebih ke anterior daripada incisal edge incisivus rahang atas. Nah, selanjutnya ini relasi caninus. Kalau kelas 1 sudah pasti gigi caninus rahang bawah itu letaknya harus lebih di depan daripada caninus rahang atas. Jadi kalau kelas 1 itu dia terletak di embrasur C gigi 4-3 dan 4-4 kayak gitu. Kalau misalkan dia letaknya lebih ke anterior, berarti dia kelas 2. Kalau dia letaknya lebih ke posterior, berarti dia kelas 3. Ya, semudah itu ya ternyata ya mengklasifikasikannya. Nah, sekarang kita latihan soal. Jadi ini saya memberikan gambaran contoh latihan soal. Kurang lebih saya akan memberikan pertanyaan ya sekitar ini. Dan soalnya itu soal kasus ya. Kita mulai. Saya memberikan tips kepada adik-adik sekalian kalau misalkan mendapatkan soal kasus seperti ini. Karena pasti soalnya akan soal kasus sih seringnya. Maka yang pertama harus kalian baca itu adalah apakah klasifikasi maloklusi pasien tersebut. Karena bisa jadi dari serangkaian soal yang panjang itu yang ditanyain bukan itu. Tapi jadi makanya kamu ngeliat dulu apa ya yang ditanyakan tuh klasifikasi. Selanjutnya baru kita baca. Klasifikasi maloklusi kan kemungkinan besar angle ya. Berarti kita akan mengamati kira-kira gigi molar pertama rahang atasnya itu bagaimana posisinya. Silakan satu orang, Dek, boleh dibacakan soalnya yang keras ya. Pasien perempuan umur 39 tahun datang ke RSGM mengeluhkan gigi rahang atas maju. Pemeriksaan klinis menunjukkan profil cembung, overjet 6 mm, overbite 4 mm, relasi molar pertama kanan distoklusi dan sebelah kiri metroplusi, gigi anterior rahang atas proklinasi. Apakah klasifikasi maloklusi pasien tersebut? Nah, sudah ada ya. Jadi dari serangkaian soal yang panjang ini ada clue-nya. Clue-nya berarti relasi molar pertama, ya. Sisi kanan distoklusi, sisi kiri neutroplusi. Distoklusi kelas berapa tadi? 2. Tapi yang sisi satunya kelas 1. Terus kita ingat-ingat lagi, kelas 2 itu ternyata si angle membagi menjadi 2 ya, 2 divisi. Meski tangan saya 3, kalian hafal 2 divisi. 2 divisi berarti kita harus, kalau saya mau menentukan divisi, saya harus melihat anterior. Anteriornya bagaimana? Proklinasi.
Nah, tadi karena ini distoklusi, yang A coret nggak? Coret ya, sudah tidak menjadi pilihan ya. Oke, yang B, maloklusi angle kelas 2 divisi 1. Coret ya, karena ternyata kanan dan kiri berbeda. Yang C, maloklusi angle kelas 2 divisi 1 subdivisi. Benar? Ya, itu jadi kunci jawabannya. Nah, oh ini harusnya tak taruhnya sini, biar bacanya banyak gitu ya. Ini naik ke atas. Nah, perlu diingat, jadi mendeskripsikan klasifikasi maloklusi itu harus sedetail itu. Saya yakin Anda paham, tapi suka ngelupa nih subdivisinya. Oh, udah distoklusi kelas 2, divisi 1 langsung kayak gitu. Tapi perlu diingat, kanan dan kiri itu berbeda dan itu merupakan informasi yang penting untuk tiap operator karena nanti bisa jadi rencana perawatannya juga berbeda. Ini berkaitan sama gigi yang akan kalian cabut loh nanti. Jangan sampai Anda salah mencabut gigi pasien. Oke. Nah, sudah selesai ya ternyata kuliah kita pada pagi hari ini. Setelah ini saya nggak mau ngasih PR. PR-nya tugas membaca aja ya. Silahkan Anda bisa membaca di buku Orthodontic The Art and Science miliknya Balaji ini yang wajib ini. Tapi kalau kalian mau baca Rakosi, mau baca Sing boleh. Halaman 81 sampai halaman 96 tentang pemeriksaan subjektif ortodontik. Saya akan banyak mengambil referensi dari buku tersebut sehingga nanti waktu saya menjelaskan kalian juga langsung memiliki koneksi ya terhadap apa materi yang akan saya sampaikan. Oke Dek, tadi kalau kalian masih penasaran dengan apa yang saya sampaikan, Anda bisa membaca dari referensi dari Balaji dan sebagainya ini. Nanti saya titipkan kepada Ketua Angkatan tentang link referensi e-book dan jurnal yang saya gunakan ya. Oke Dek, selanjutnya kita presensi terlebih dahulu ya. Kita pakai Teraversa Dek, diambil HP-nya. OTP-nya saya bacakan saja ya. Oke, saya bacakan. Sudah siap semua? Ya. 735 725. Sudah berhasil semua? Oke, ini juga sudah lengkap ya Dek ya? Ya, baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah mengawali perkuliahan dengan doa, kita tutup juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian cuplikan pembelajaran yang saya lakukan pada blog Orthodontic Treatment. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh asesor dan panitia sertifikasi dosen 2025. Tak lupa saya haturkan ucapan terima kasih kepada Universitas Jenderal Sudirman, kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman, kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, kepada Ketua Jurusan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, kepada seluruh rekan sejawat dosen, kepada para mahasiswa, serta kepada seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga video ini bisa memberikan gambaran mengenai bidang pengajaran yang telah saya lakukan pada blog Orthodontic Treatment. Akhir kata, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.